Oke, pernah nggak sih kalian kirim pesan, entah itu penting atau biasa aja, terus nungguin balasannya lama banget? Cemas kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas psikologi di balik orang-orang yang balesnya lama ini. Pasti pernah dong ngerasain ini. Cuma bisa liatin layar HP, nungguin 3 titik yang lagi ngetik itu muncul, tapi nggak muncul-muncul. Pikiran langsung kemana-mana. Duh, salah ngomong ya gue. Atau, kok dicuekin sih? Perasaan was-was dan bingung itu nyata banget kan? Dan perasaan itu tuh seringkali kayak jadi misteri ya kan? Kenapa sih dia nggak langsung bales? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke sisi psikologisnya, coba deh kita jujur sama diri sendiri dulu. Apa sih yang pertama kali kepikiran pas ada orang yang balesnya lama banget? Biasanya bukan yang baik-baik kan? Nah, ini dia nih, pikiran-pikiran yang sering banget lewat. Kita langsung mikir, wah gue diabaikan nih. Atau jangan-jangan dia marah sama gue. Coba bayangin, kita lagi semangat-semangatnya cerita kabar baik, berjam-jam kemudian sepi. Reaksi pertama kita tuh jarang banget. Oh, mungkin dia sibuk. Pasti lebih sering ke, kok dia nggak seneng ya buat gue ya? Wajar banget sih mikir gitu. Tapi, gimana kalau semua asumsi kita ini salah? Oke, sekarang coba kita singkirin dulu deh asumsi-asumsi tadi. Soalnya ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama sopan santun atau rasa nggak peduli. Siap buat lihat dari kacamata yang beda? Yuk, kita coba tantang asumsi yang udah nempel banget di kepala kita itu. Coba bayangin deh sebentar. Gimana kalau balasan yang lama itu sama sekali bukan cerminan perasaan mereka ke kita atau ke pesan yang kita kirim? Nah, ini dia kuncinya. Ini bukan soal energi fisik kayak habis lari maraton ya, tapi sesuatu yang lebih halus, yaitu energi mental dan sosial. Dan konsep inilah yang bakal ngebuka pemahaman kita. Jadi gini, poin pentingnya. Sama kayak badan kita yang otomatis hemat energi fisik, misalnya nih, pas lagi capek banget kita kan mending pesan makanan daripada masak, ya kan? Nah, pikiran kita juga melakukan hal yang sama buat energi mental. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri yang alami banget. Coba deh bayangin ini kayak baterai sosial di dalam diri kita. Tiap interaksi, tiap keputusan di kantor, tiap mikirin hal yang rumit, itu semua nyedot daya baterai kita sedikit demi sedikit. Kalau beban kognitif kita lagi tinggi banget, misalnya abis seharian rapat nonstop, baterai kita bisa-bisa tinggal 1%. Dan hasilnya, bahkan tugas sepele kayak balesin chat apa kabar aja, bisa berasa kayak angkat beban 100 kilo. Nah, disinilah semuanya nyambung. Buat sebagian orang, balas chat itu bukan cuma ngetik beberapa kata. Bukan, ini tuh sebuah tugas mental yang butuh energi khusus. Mirip-mirip lah kayak kita lagi ngerjain soal ujian yang susah. Kutipan ini menarik banget loh. Ini nunjukin kalau perilaku lama bales itu bukan karena mereka nggak peduli, tapi justru sebaliknya. Mereka memproses semuanya secara mendalam. Mereka tuh terlalu peduli buat ngasih jawaban yang asal-asalan, sampai-sampai proses mikirnya itu aja udah nguras energi. Coba kita lihat prosesnya. Ini bukan cuma soal baca pesan loh. Pertama, mereka harus benar-benar paham konteksnya, nuansanya. Kedua, mereka mikirin emosi di balik pesan kita sambil nentuin niat terbaik buat balasannya. Ketiga, baru deh mereka ngerangkai kata-kata yang nggak cuma bener, tapi juga pas dan tulus. Dan yang terakhir, setelah semua kerja keras mental itu, mereka masih harus cari sisa-sisa energi buat ngetik dan klik send. Kebayangkan, tiap langkah ini bener-bener nyedot baterai sosial mereka. Jadi setelah tahu semua ini, kita bisa mulai ngubah cara kita mandang komunikasi digital kan? Kita bisa bergeser nih dari yang tadinya gampang tersinggung dan ngejudge, jadi lebih punya empati dan pengertian. Nah, slide ini benar-benar merangkum semuanya. Di satu sisi, ada asumsi lama kita yang bikin sakit hati. Di sisi lain, ada realitas psikologisnya yang jauh lebih manusiawi. Ini pergeseran besar banget loh. Dari yang tadinya mikir, dia nggak peduli sama gue, jadi, oh dia lagi ngejaga energinya supaya nanti bisa ngasih yang terbaik. Dan inilah inti dari semuanya. Jadi, lain kali kalau kalian nungguin balasan, coba deh inget ini. Mungkin ini sama sekali bukan tentang kita. Mungkin ini justru cara mereka buat mastiin, pas mereka akhirnya bales nanti, mereka bisa ngasih perhatian dan energi penuh yang emang pantas kita dapat. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu tentang energi sosial dan beban kognitif ini, kira-kira gimana cara pandang kalian bakal berubah pas ngirim atau nungguin pesan berikutnya? Mungkin kita semua bisa jadi sedikit lebih sabar dan jauh lebih pengertian ya di dunia digital yang serba cepat ini.